Pemirsa Inframe, saatnya berakhir pekan dan saatnya menikmati channel kesayangan masyarakat Jember, yaitu Jember 1 TV. Dan pastikan waktu luang Anda benar-benar bermanfaat untuk menyimak tayangan Inframe di episode yang ke-14 ini. Di informasi pertama, kami akan mengajak Anda untuk menikmati kue yang nikmat dan lezat. Halo pemirsa, salam sehat dan semangat selalu. Kali ini saya sedang berada di Jalan Wahid Hasim, tepatnya di daerah GNI Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, di sini pemirsa ada salah satu pujasera yang menyediakan menu pisang hijau yang sangat spesial. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan dengan bagaimana kelezatannya pisang hijau Jojo kali ini? Langsung saja kita santap bersama. Es pisang ijo merupakan menu kuliner khas di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Kendati demikian, menu ini sudah banyak tersedia di hampir seluruh penjuru Nusantara, termasuk di Kabupaten Jember. Maka tak heran jika banyak yang menggemari menu ini sebagai jajanan favorit di segala cuaca. Makanan yang terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau ini memang banyak menjadi menu kuliner favorit bagi semua kalangan dan semua usia, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Wah, ini nambah topping nangka ya Mbak ya? Makasih. Wah, pemirsa, akhirnya pesanan pisang hijau spesial saya dengan tambahan topping nangka sudah datang dan ada di depan saya. Meskipun suasana hujan seperti ini, pisang hijau ini tetap sangat nikmat dinikmati. Nah, selanjutnya karena kita akan memasuki segmen makan-makan, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan lepas dulu maskernya. Jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Pemirsa, saya sudah tidak sabar untuk menikmati bagaimana kelezatan es pisang hijau ini. Langsung saja pemirsa, kita santap bersama.
Wah, kalau dilihat dari penampilannya pemirsa, pastinya lezat sekali. Di sini ada berbagai topping dan berbagai isian. Selain kita juga akan mendapatkan pisang hijau, kita juga bisa menambah topping nangka. Nah, selain itu, jika dirasa kurang manis, kita juga bisa menambahkan sesuai dengan selera kita. Nah, langsung saja pemirsa, kita santap. Pemirsa, setelah saya nikmati di sini pisang hijau ini sangat spesial. Jadi jika saya tadi menyebutkan di sini ada potongan pisang hijau dan topping nangka, ternyata pemirsa setelah saya buka dan lihat lagi masih ada topping tambahan lainnya seperti ada mutiara di sini dan ada bubur sumsum. Halo Mbak Ruri, wah bawa apa ini? Surprise ini. Wah, Gimana es pisang hijaunya? luar biasa, lezat Enak sekali. ya? Nah pemirsa, kali ini saya sedang dihampiri oleh Mbak Ruri, di mana beliau adalah pemilik dari pisang hijau Jojo ini. Nah, sebelum kita akan mengobrol lebih lanjut bersama beliau, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Gimana Mbak Ruri kabarnya? Baik Mbak Desi. Terima kasih ya sudah berkunjung. Pasti, saya juga sudah disuguhi pisang hijau yang sangat enak sekali. Dan ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa ya, awal mulanya Mbak Ruri berbisnis pisang hijau ini bagaimana Mbak ceritanya? Ceritanya sih awalnya hobi masak ya. Hobi suka bikin-bikin umek di dapur pokoknya. Lalu saya dikasih resep nih sama kebetulan saudara di Surabaya sudah eksis. Saya disuruh nyoba. Akhirnya ya udah coba masak. Saya tawarin ke teman-teman, responnya antusias, bagus banget. Kok lama-lama makin banyak yang nanya Mbak. Akhirnya ya udah coba open PO. Nah, ternyata open PO ini tambah lama, tambah meningkat permintaannya sampai akhirnya berjalan setahun setengah kurang lebih. Itu dari tahun berapa Mbak? Dari pertengahan 2019. 2019. Lalu Ya. gimana? Lalu hingga hari ini permintaan makin banyak, ya udah akhirnya saya beranikan diri Mbak buka gerai es pisang hijau. Ya. Melihat ini pembukaan di sini, ini respon dari konsumen sendiri yang awalnya Mbak Ruri berjualan secara online ya Mbak ya? Ya, Kalau betul. udah punya gerai di sini nih Mbak, gimana? Jadi awalnya mungkin yang kenal hanya teman-teman sekitaran saya ya. Karena saya buka di sini akhirnya lama-lama orang umum tahu. Dari teman ke teman, akhirnya orang-orang yang saya nggak pernah lihat sebelumnya, nggak pernah berkunjung, akhirnya datang ke sini. Dan responnya alhamdulillah puji Tuhan bagus banget ya Mbak Desi. Jadi tambah lama itu tambah laris gitu. Nah itu dari kalangan mana saja Mbak biasanya yang mampir untuk membeli pisang hijau ini? Kalau kalangannya saya rasa menjangkau semua market ya Mbak, karena es pisang hijau saya ini harganya relatif murah. Kan cuma 10.000, satu porsinya 10.000, harganya relatif murah. Jadi marketnya itu siapa saja, mulai dari anak-anak juga suka, orang tua, terus yang muda-muda milenial kayak Mbak Desi gini juga semuanya suka. Saya masih muda ini ya Mbak Masih ya? muda, kayak saya ya. Nah ini Mbak, saya lihat tadi ada tambahan topping nangka ya Mbak. Iya. Ini kenapa kok dijadikan topping, kok tidak dijadikan satu aja di menunya? Oh gitu. Jadi kan elemennya semuanya kan manis Mbak. Jadi ada pisang hijau, lalu mutiara yang semuanya manis. Ada jelly juga manis. Satu-satunya penetral kan hanya bubur sumsumnya.
Lalu saya pikir begini, kalau semuanya manis, nanti kan tidak ada yang bikin seger. Nah, khawatirnya nanti kan bikin enak. Saya bikin apa ya, yang ada rasa asam-asamnya, tapi masih di lidah itu masih familiar. Oh, saya ingat nangka. Oh, berarti ini salah satu inovasi juga Inovasi. ya, Mbak, ya? Kenapa saya jadikan topping? Karena tidak semua suka nangka, Mbak. Baik. Beberapa kali saya tanya nggak usah pakai topping, ada yang suka, jadi macam-macam. Makanya hanya sekedar Kalau tambahan. nambah nangka nih nambah berapa, Mbak? 1.000 aja. 1.000 Kalau aja. saya mau nambah 2.000 enggak apa-apa tapi ya? Boleh. Saya tambah kulitnya nanti ya. Bercanda ya. Oke. Nah, ini Mbak, di pisang hijau Jojo ini menunya ada apa aja, Mbak? Menunya. Karena kita juga namanya es pisang hijau Jojo, menunya pasti utama es pisang hijau. Ada juga tambahan salad buah, Mbak Desi. Salad buah. Ya. Ini ukuran 300 mili, yang ini ukuran 500 mili. Berapa harganya ini, Mbak? Murah meriah, Mbak Desi. Jadi kalau saya kenapa keluarkan salad? Ini untuk menetralisir rasa manisnya. Oh gitu. Ya. Pastinya orang yang sudah menikmati ini kurang lengkap kalau tidak mengkonsumsi ini juga. Ya, Mbak, betul. Ini cuma 12.000, Mbak Desi. Ya, jadi saya sebut ini cara asik makan buah. Ya, cara asik makan buah milenial ya. Pastinya sangat dibutuhkan apalagi di situasi pandemi seperti saat ini ya, Mbak. Ya. Kalau yang ini cuma 23.000, Mbak Desi. Sudah dapat segede ini, bisa berdua. Jadi nanggung ya kalau belinya yang kecil langsung beli Iya. yang besar ya. Dua-duanya tambah Dua-duanya. makin asik. Nah, ini Iya. Mbak, bisnisnya baru ini sudah berjalan dengan cukup lancar ya, Mbak ya. Ini harapannya ke depan bagaimana, Mbak? Atau keinginan lah ke depan? Harapannya ke depan, saya punya visi bahwa es pisang hijau Jojo ini jadi jargonnya Jember, Mbak. Karena saya lihat di Jember ini ada yang jual es pisang hijau, cuma kurang greget menurut saya. Jadi saya optimis, saya memakai cara berjualan dengan cara yang baru, tidak konvensional. Saya gerakkan semua online, jalan, vlogger-vlogger semua saya panggil dengan harapan es pisang hijau saya ini nanti makin terkenal dan jadi ikonnya Jember, Mbak Desi. Pastinya Gitu. untuk kebaikan semuanya ya ke Ya, depan. Baik, betul. terima kasih Mbak Ruri. Terima atas kasih. waktunya. Ditunggu kunjungannya lagi, Mbak Desi ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, selesai sudah saya menikmati kelezatan pisang ijo Jojo ini. Jadi untuk Anda yang penasaran, langsung saja datang di Pujasera GNI, Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi Anda bersama keluarga. Saya Desi Suyetno bersama Mahardika Vicky dari Jember melaporkan. Nah pemirsa, setelah tadi sudah melihat dan menyimak informasi kuliner tentang nikmatnya es pisang ijo, kali ini Anda harus menyimak kisah inspiratif berikut ini. Kerasnya perjalanan hidup Ibu Handoko setidaknya dimulai pada tahun 1993 silam. Tepatnya setelah sang suami meninggal dunia. Menjadi orang tua tunggal bagi 4 orang anak yang kala itu seluruhnya masih kecil tentu bukan perkara mudah. Berkali-kali ia harus jatuh bangun, merintis usaha satu ke usaha lainnya secara mandiri. Namun berkat kegigihannya, Ibu Handoko akhirnya bisa membuktikan bahwa roda nasib terus berputar dan akan berpihak kepada mereka yang mau berjuang.
Kalau saya setiap pagi mesti belanja ke pasar sendiri untuk memenuhi ada pesanan catering. Jadi setelah dari pasar langsung persiapan untuk memasak. Pertama-tama waktu itu anak saya yang nomor 2 itu SMP kelas 3. Kebetulan papanya itu meninggal, jadi saya waktu itu sempat bingung untuk kedepannya itu apa yang akan saya lakukan. Sedangkan saya seorang ibu tidak bekerja, anak-anak masih kecil-kecil semua. Terus saya sempat berjualan baju, dikreditkan barang-barang gitu. Tapi kadang-kadang itu ada yang nakal, tidak membayar, akhirnya saya rugi. Nah kebetulan saya waktu itu di Dharma Wanita kebagian di seksi konsumsi, jadi saya sering dimintai tolong untuk memasak gitu. Kok alhamdulillah banyak yang cocok dengan masakan saya. Terus kebetulan saudara juga punya hajat, juga dimintai tolong, kebetulan juga ini undangan banyak yang cocok. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha catering ini. Seperti itu saya waktu pertama-tama ya memang masih belum dikenal ya, masih sedikit peminatnya. Tapi alhamdulillah saya tambah percaya diri karena banyak yang memuji selera masakannya cocok dengan pemesan gitu loh. Seperti itu. Akhirnya ya berkembang sampai saya punya nama, sampai bisa memenuhi sampai keluar kota. Ya alhamdulillah. Tapi karena sekarang ini ada Covid ini ya otomatis ya enggak ada orderan. Saya biasa melayani di UNED seperti di kedokteran, di FKG, di FISIP itu. Tapi berhubung ini corona, semuanya kan di stop, enggak ada pesanan. Terus jadi saya itu mikir gimana, sedangkan karyawan juga kasihan juga, enggak ada pemasukan. Kalau saya enggak kerja, ya semuanya enggak kerja, enggak ada penghasilan. Ya alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit sudah ada pemasukan, juga bisa menolong karyawan masih tetap bekerja. Saya sudah 16 tahun sekarang ini. Ya memang sejak awal saya mendirikan catering Mekarsari, karyawan saya ya tetap itu aja. Jadi sudah lama ikut saya selama saya mulai buka sampai sekarang ini. Saya memikirkan, soalnya saya juga merasakan sendiri ya, saya hidup sendiri. Terus bagaimana sulitnya membesarkan anak-anak, sedangkan karyawan saya juga sama. Jadi saya ingin membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, ibu-ibu gitu itu. Kebetulan banyak yang sudah mengenal dengan masakan saya, jadi lewat teman-teman, kebetulan anak saya ada di luar kota, terus kebetulan juga ada teman dulu dari Jember, terus menetap di Sidoarjo. Jadi sudah tahu kalau saya masakannya seperti apa, jadi saya kasih contoh, ini loh saya buat. Alhamdulillah di Sidoarjo itu ya banyak peminatnya. Saya tidak bisa terlena karena ada musibah seperti ini. Jadi saya harus punya semangat gitu loh. Jangan karena alasan pandemi terus kita itu diam aja. Jadi kita harus punya solusi gimana caranya cari penghasilan itu. Gimana caranya seperti itu, entah jualan apa, bisa di online gitu loh, buat makanan-makanan kecil gitu itu. Jangan putus asa, kalau kita berusaha insya Allah mesti ada jalan keluarnya. Niat baiknya untuk turut membantu dan bermanfaat terhadap sesama, tak ayal membuat salah satu karyawannya merasa bersyukur dengan apa yang telah Ibu Handoko selama ini lakukan. Udah 10 tahun ya ikut temen gitu. Ya seneng gitu punya pemasukan gitu. Bisa membantu keluarga gitu.
Zaman sekarang lu Mbak susah cari kerjaan, apalagi sekarang ada COVID-19. Untung ada Ibu Handoko, saya berterima kasih sama Ibu Handoko ada pemasukan gitu Mbak. Menjadi perempuan yang punya peran penting sebagai tulang punggung keluarga jelas tidak mudah bagi siapa saja. Namun setiap peluh dan lelah pada akhirnya akan menjadi karang yang membantu kita lebih tegar jalani kehidupan ini. Demikian tadi kisah inspiratif yang dapat kami hadirkan, semoga bisa memberi pesan positif terhadap kita semua. Primer Fantari, Yoyo Puji melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi informasi yang dapat kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda di InFrame episode ke-14 ini. Dan sekarang saatnya kita pamit undur diri dari hadapan Anda. Eits, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan InFrame setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Jember 1 TV. InFrame, informatif, inspiratif.